Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hidayatullah. Di sini saya akan berbicara sedikit tentang saham yang saat ini sedang ramai diperbincangkan ya. Saham itu apa sih? Saham merupakan salah satu surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal, dan saham itu sendiri merupakan bukti kepemilikan atau penyertaan modal dalam sebuah perusahaan atau perseroan terbatas. Dan mengapa saham terpilih menjadi salah satu pilihan investasi di pasar modal? Karena memiliki saham berarti memiliki kesempatan untuk mendapatkan dividen. Lalu saham merupakan aset yang liquid, yang artinya mudah untuk diperjualbelikan. Lalu berbicara tentang keuntungan, salah satu keuntungan dari investasi saham adalah dividen. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham, dan ada capital gain, yaitu keuntungan ketika kita menjual saham lebih tinggi daripada harga beli. Lalu ketika berbicara tentang keuntungan, maka sudah pasti ada resikonya juga, yaitu tidak mendapatkan dividen dan capital loss, yang merupakan kebalikan dari capital gain. Ya, secara harfiahnya kebalikan dari keuntungan itu sendiri. Lalu ada lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada Bursa Efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, beserta struktur-struktur yang lainnya. Dan gimana sih caranya untuk beli saham gitu kan? Atau misal kita ingin sebatas akses saja untuk melihat-lihat. Untuk poin ini akan saya tekankan bisa melewati platform online, yaitu Stockbit, Bybit, dan Indo Premier, dan lain-lain. Itu bisa registrasi saja sesuai ketentuan dari platformnya. Lalu ditunggu juga proses penyetujuannya, dan ketika sudah disetujui itu minimal ordernya itu bisa dari angka nominal 10.000. Ya lumayan. Lalu berbicara tentang pergerakan saham, mengapa harga saham bisa naik turun? 1. Pergerakan harga saham itu sendiri ditentukan oleh supply and demand, yang dimana ketika demand atau permintaan meningkat, maka harga saham akan naik, dan sebaliknya juga. Dan ada juga faktor-faktor mengapa dapat mempengaruhi pergerakan harga saham, yaitu pergerakan suku bunga bank, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah, kinerja perusahaan, dan faktor ekonomi. Dan sebagai penutup, mungkin bisa, jika ada kesalahan atas apa yang saya sampaikan, boleh silahkan dikoreksi
di kolom komentar. Dan sebagai penutup juga, yuk kita mulai belajar akan saham ini, atau bisa juga belajar tentang obligasi atau reksadana karena masih dalam satu lingkup pasar modal. Karena dalam konteks pembelajaran itu sendiri tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai atau mempelajari sesuatu yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.